Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan mengenai bisnis media online. Saya sendiri Putri Sintia Nadine, lalu ada teman saya Rifka Amelia Rahmawati, ada Tiara Dwi Citra Pratiwi, dan Nina Nur Yulianti. Next. Metode bisnis media online agar bisa bertahan. Di era digital saat ini, maraknya media online yang muncul, maka persaingan pun semakin ketat. Banyak media online yang tidak dapat meneruskan bisnisnya dikarenakan semakin menjamurnya media baru yang lain. Mengapa media online tidak dapat bertahan padahal hampir seluruh orang di dunia ini selalu memegang ponsel? Kemungkinannya ada 3. Yang pertama, karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Walaupun media online, tapi karena teknologi semakin maju, maka perusahaan pun harus mengikutinya. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat di antara media online yang lain. Hal ini tentu saja pasti terjadi karena menjamurnya bisnis media online. Belum lagi masyarakat luas yang bisa memberi informasi tanpa hambatan. Yang ketiga, tidak bermitra. Membangun mitra sangat penting bagi bisnis media online. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah teori hierarki atau pengaruh isi media, yaitu di mana media massa justru menjadi subjek yang mengkontribusikan realistis berdasarkan penafsiran dan definisi sendiri untuk disebarkan kepada halayak masyarakat. Media massa berperan dalam mendefinisikan realitas dan juga jurnalistis menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tapi juga mendefinisikan peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Berita adalah konstruksi sosial yang melibatkan berbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam ruang produksi berita. Next. Next, Yun. Selanjutnya menurut Pamela C. Schumacher dan Stephen De Rees menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Yang pertama adalah level individu, yang kedua adalah rutinitas media, yang ketiga organisasi, yang keempat adalah ekstra media, dan terakhir adalah ideologi. Sedangkan menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku jurnalistik Panduan Mengelola Media Online Masa Bandung 2012 mengartikan media massa sebagai berikut, yaitu media massa adalah media yang tersaji secara online di website internet. Baik, next, Yun. Gambar. Baik, selanjutnya mengenai solusi akan dijelaskan oleh Rifka. Rifka. Oke, untuk selanjutnya adalah solusi. Yang pertama, solusinya itu adalah memperkuat SEO. SEO atau Search Engine Optimization merupakan teknik dalam mengoptimalkan website agar mendapat ranking teratas dalam hasil pencarian di Google. Dengan penggunaan SEO ini, kita dapat mendapatkan benefit datangnya traffic. Lalu yang kedua, memperbesar basis penggunaan media sosial. Hal ini perlu dilakukan sebagai usaha dalam mempertahankan atau meningkatkan penggemar. Media sosial yang digunakan bisa Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, atau Instagram yang lainnya atau media sosial yang lainnya. Dengan media sosial ini juga kita bisa mempromosikan artikel yang sudah dipublish. Lalu yang ketiga ada memperkuat branding dan juga promosi. Perusahaan tidak harus meningkatkan media promosi, tidak harus menggunakan media promosi yang harus menggelontorkan biaya yang besar, bisa juga menggunakan media-media publikasi yang sudah dimiliki seperti media sosial, iklan media sosial atau iklan Google. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas masuk dalam kategori konten yang bersifat informatif, unik, terperinci, dan juga menarik. Kembali ke moderator. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan sepertinya akan dijelaskan oleh Tiara ya. Tiara?
Oke, baik. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah media online ini merupakan, suatu media yang berbasis digital, yang tentu dapat diakses melalui berbagai platform ya. Jadi masyarakat ini dapat mengakses media online melalui internet. Sejatinya banyak dari pengguna internet menggunakan media digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mendapatkan informasi atau, berbisnis melalui media online gitu ya. Apalagi media online ini saat ini memang banyak sekali manfaatnya dalam berbagai hal, karena media online ini aktual, berisi informasi-informasi yang aktual, update, dan mudah diakses, bahkan dapat menjangkau seluruh dunia gitu. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendapatkan informasi dari dalam negeri saja, tetapi dapat mendapatkan informasi dari berbagai dunia hanya melalui media online, seperti itu. Nah, hal itulah juga dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis-pebisnis, media massa untuk bekerja sama dengan media untuk mendapatkan keuntungan gitu ya dalam berbisnis di media online gitu. Seperti, berstrategi pembuatan konten yang menarik, aktual, fenomenal, dan juga pastinya menarik masyarakat untuk, mengakses media tersebut. Karena semakin banyak masyarakat mengakses suatu media dengan konten-konten yang menarik, maka media tersebut akan mendapatkan banyak iklan dan tentunya dapat mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Sekian, itu saja kesimpulannya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok 3 mengenai bisnis media online. Saya dan anggota kelompok undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.